Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Silvianti akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penerapan dari persamaan Lagrange. Nah, yang akan saya jelaskan ini yaitu pada partikel yang bergerak pada bidang miring yang dapat digerakkan. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ada sebuah partikel bermassa M kecil yang menuruni bidang miring dan bidang miringnya itu bermassa M besar. Nah, dan bidang miringnya ini tuh bergerak terhadap permukaan datar yang licin. Nah, sehingga di sini tuh terdapat 2 derajat kebebasan, yang berarti kita membutuhkan 2 koordinat untuk menggambarkan gerak dari sistem ini atau untuk menggambarkan keadaan dari sistem yang kita tinjau ini. Nah, saya di sini memilih koordinatnya itu yaitu X dan X aksen. Sebenarnya kita bisa bebas menentukan koordinatnya itu mau apa, mau A dan B atau apa. Nah, di sini saya akan menuliskan koordinatnya itu dengan X dan X aksen yang masing-masing ini menyatakan pergeseran. Nah, untuk X itu kan menyatakan pergeseran bidang miring terhadap ini titik acuannya di bidang datar, berarti ke arah horizontal kan, berarti horizontal. Dan kemudian untuk X aksen menggambarkan pergeseran partikel bermassa M ini terhadap titik acuannya yang berada di atas bidang miring. Nah, kemudian kita bisa melihat atau meninjau kecepatan dari balok dan bidang miring ini. Nah, pada awalnya, untuk kecepatannya kita tinjau terhadap 2 sumbu ya, berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kan pada awalnya ada di sini kan bidang miringnya dan partikel M-nya ada di atas di sini. Nah, untuk partikel yang bermassa M ini, nah kita tinjau pertama terhadap sumbu X. Nah, jadi pergerakannya kan awalnya di sini, berarti kan dengan balok berjalan, partikelnya pun ikut berjalan ke arah sumbu X dan dengan partikel ini sambil menuruni ini menuruni bidang miring. Nah, jadi bisa digambarkan dengan arah vektornya itu, jika digambarkan dengan arah vektornya seperti ini. Jadi terhadap lurus ini terhadap arah horizontal dan ketika menuruni bidang miringnya. Nah, sehingga kita dapatkan untuk kecepatan partikel bermassa M ini, nah kita dapatkan X dot. Nah, X dot kan menggambarkan kecepatan ya, ditambah dengan ini. Nah, kita konversikan X aksen dot ini terhadap sumbu X. Nah, karena kita tinjaunya sekarang pada sumbu X. Nah, kita harus ingat untuk diagram vektor ini kan, jika dikonversikan terhadap sumbu X berarti apa? X aksen dot cos theta. Dan ketika dikonversikan terhadap sumbu Y berarti apa? X aksen dot sin theta. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi untuk kecepatan di sumbu X-nya itu X dot ditambah X aksen dot cos theta. Dan untuk kecepatan di sumbu Y-nya, nah yang tadi saya katakan X aksen dotnya ini dikonversikan terhadap sumbu Y, jadi X aksen dot sin theta. Nah, kemudian untuk kecepatan bidang miring yang bermassa M ini berarti kan hanya ada di sumbu X-nya saja, karena kan hanya bergerak horizontal, tidak ke pergerakan ke atasnya tidak ada. Nah, jadi untuk V M besar di sumbu X-nya sama dengan ini X dot. Nah, untuk di sumbu Y-nya kan sama dengan 0. Nah, kemudian mari kita gabungkan kecepatan-kecepatan ini untuk mendapatkan energi kinetiknya.
untuk mengetahui energi kinetiknya. Nah, energi kinetik itu kan rumusnya ini ya, T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, atau karena di sini ada kecepatan di sumbu X dan sumbu Y, nah bisa kita tuliskan seperti ini, T sama dengan setengah M dikali V pada sumbu X dikuadratkan ditambah V pada sumbu Y dikuadratkan. Nah, untuk energi totalnya itu kan harus mewakili kedua objek pada sistem ini, ya kan, karena di sini objeknya sama-sama bergerak. Nah, jadi untuk energi totalnya bisa kita tuliskan T atau energi kinetik pada partikel bermassa M ditambah dengan energi kinetik pada bidang miring bermassa M besar. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, atau kita masukkan ini ya rumusnya. Nah ini kan ada V kuadrat ya, V M kecil kuadrat dan kecepatan pada M besar kuadrat. Nah, untuk lebih mudah kita uraikan terlebih dahulu untuk mendapatkan V kuadratnya. Nah, pertama kita uraikan V kuadrat untuk mendapat pada balok ya. Berarti kan V M kecil kuadrat sama dengan kecepatan pada balok pada sumbu X dikuadratkan ditambah kecepatan pada balok di sumbu Y dikuadratkan, ya kan? Tadi kan V kuadrat itu sama dengan ini kan, V kuadrat itu ini menggambarkan V kuadrat di sumbu X ditambah V kuadrat di sumbu Y. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita masukkan tadi kecepatannya. Ini kan kecepatan untuk pada balok itu ini. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, pada sumbu X-nya itu kan X dot ditambah X aksen dot cos theta dikuadratkan ditambah dengan ini pada sumbu Y X aksen dot sin theta dikuadratkan. Nah, ini hasil setelah dikuadratkan, berarti kan X dot kuadrat ditambah 2X dot ditambah 2X dot X aksen dot cos theta ditambah X aksen dot kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini hasil kuadrat dari sini dan ditambah ini juga dikuadratkan, berarti X aksen dot kuadrat ditambah sin kuadrat theta. Nah, kemudian ini kan sama-sama X aksen dot ya, ini X aksen dot. Nah, kita bisa keluarkan X aksen dotnya. Jadi seperti ini, X aksen dot kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, kita ingat sifat trigonometri yang menyatakan jika cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu adalah sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya dari V kecepatan pada balok yang dikuadratkan itu sama dengan X dot kuadrat ditambah X aksen dot kuadrat ditambah 2X dot X aksen dot cos theta. Nah, kemudian ini kita tinjau V kuadrat untuk bidang miring. Sama ya, seperti tadi ditambahkan kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y-nya yang ada di bidang miring dan kemudian tinggal masukkan nilai yang tadi. Nah, karena kan tadi di bidang miring itu pada sumbu Y-nya kan kecepatannya 0 ya. Nah, jadi hanya ada kecepatan di sumbu X-nya aja, yaitu X dot kuadrat. Nah, jadi V M besar kuadratnya itu sama dengan X dot kuadrat. Nah, jadi kita tinggal gabungkan. Ya, kita masukkan ke dalam rumus yang ini, energi kinetik totalnya, yaitu masukkan V kuadrat, Vm kuadratnya dan Vm besar kuadratnya. Nah, tinggal dimasukkan nilai ininya tuh. Nah, jadi hasilnya T sama dengan setengah M X dot kuadrat ditambah X aksen dot kuadrat ditambah 2X dot X aksen dot cos theta. Nah, ditambah setengah M besar X dot kuadrat. Nah, kemudian kita juga
bisa mencari energi potensialnya. Ya, energi potensial itu kan rumusnya U sama dengan MGH. Nah, atau MGY, karena tinggi ya pada sistem kita yang tadi itu kan tingginya diwakili oleh sumbu Y. Nah, jadi kita bisa tuliskan U sama dengan MGY. Nah, untuk energi potensial totalnya kita sama seperti energi kinetik tadi. Nah, energi potensialnya itu harus mewakili dua objek pada sistem yang tadi. Nah, yaitu ada energi potensial pada balok dan energi potensial pada bidang miring. Nah, pada bidang miring itu kan tadi Y-nya sama dengan 0 kan. Nah, otomatis jadi energi potensial pada bidang miringnya itu adalah sama dengan 0. Jadi kita bisa fokus untuk mencari energi potensial pada balok yang bermassa M kecil. Nah, untuk balok yang bermassa M kecil ini energi potensialnya adalah Mg. Nah, Y-nya untuk tingginya, nah kita bisa tinjau tadi seperti ini, X aksen. Nah, tapi kita ininya terhadap posisi ya, jadi tidak perlu pakai dot. Nah, ini kan kecepatan. Nah, kalau posisi kan hanya X aksen saja, berarti kita konversikan terhadap sumbu Y. Tadi apa jika dikonversikan terhadap sumbu Y? Berarti X aksen sin theta. Nah, jadi nilai energi potensialnya itu Mg X aksen sin theta. Nah, kenapa minus? Nah, sebenarnya energi potensial itu bisa bernilai positif ataupun negatif. Itu karena dihitung terhadap koordinat referensi yang kita tentukan. Nah, koordinat referensi yang kita tentukan itu yang dimana energi potensialnya yang bernilai 0. Nah, bisa di sini nih, di ujung sini atau di atas sini. Nah, kalau di ujung sini misalnya energi potensialnya sama dengan 0, nah berarti kan nanti energi potensialnya itu bernilai positif. Nah, kenapa? Karena kan nanti tinggi untuk energi potensial itu kan tinggi kedua dikurangi dengan tinggi yang pertama. Nah, kan gitu kan, nanti tinggi keduanya kan lebih tinggi di sini, tinggi yang awalnya kan di sini. Nah, jadi kan nanti nilainya positif. Nah, sekarang kita menentukan titik acuannya atau energi potensial yang bernilai 0-nya itu di atas sini. Jadi energi potensialnya itu nanti bernilai negatif karena nanti kan energi potensial yang keduanya itu lebih rendah ya, lebih pendek daripada tingginya lebih pendek daripada energi potensial yang ini, yang pertama, ya kan? Nanti kan jika energi potensial yang kedua dikurangi energi potensial yang pertama itu kan nanti nilainya minus karena energi potensial yang keduanya itu lebih pendek. Tuh. Nah, nah jadi nilainya energi potensialnya U sama dengan minus Mg X aksen sin theta. Nah, kemudian kita sudah tahu nih fungsi dari Lagrange ya. Fungsi persamaan Lagrange itu kan ini sudah dibahas minggu kemarin dan tadi oleh teman saya. Nah, yaitu L sama dengan K minus U, energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Nah, oleh karena itu sistem Lagrange-nya adalah, nah tinggal dimasukkan. Tadi kan energi potensialnya ini, energi kinetiknya ini, energi potensialnya ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi didapat seperti ini. Nah, tadi kan minus ya energi potensialnya, nah karena di sininya minus jadi di sininya plus. Nah, atau bisa kita tulis, nah ini dikali-kalikan ya, jadi setengah mx kuadrat mx dot kuadrat ditambah setengah mx aksen dot kuadrat ditambah, nah ini setengahnya kan setengah dikali 2 1, jadi mx dot x aksen dot cos theta ditambah ini setengah M besar X dot kuadrat ditambah MG X aksen sin
theta. Nah, jadi kita peroleh ini. Nah, kemudian kita bisa lihat persamaan gerak Lagrange-nya pada bidang miring. Nah, ini kan untuk persamaan gerak Lagrange ya, setelah dibahas juga pada pembahasan sebelumnya dan minggu kemarin. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, pertama kita terhadap bidang miring, berarti di sininya itu kan terhadap X dulu ya, D dt do L do X dot dikurangi do L do X sama dengan 0. Nah, pertama kita lihat dulu yang ini do L do X. Ya, do L dan do X-nya itu di sini lihat. Nah, di sini kan tidak ada X ya, berarti sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini D dt do L do X dot sama dengan, nah kita turunkan yang ini terhadap X dot ya, berarti kan yang ini ya. Nah, yang ini berarti kan kita turunkan, jadi setengah dikali 2 jadi 1, dan kemudian ininya 2 dikurangi 1 kan, seperti itu. Jadi hasilnya mx dot ditambah yang ini 0. Nah, yang ini jadi tinggal mx aksen dot cos theta. Nah, kemudian yang ini tinggal m besar x dot, dan yang ini 0. Tidak ada ya. Nah, sama dengan, nah ini kita turunkan terhadap waktu. Kalau diturunkan terhadap waktu berarti kan jadi percepatan ya. Jadi mx dot dot ditambah mx aksen dot dot cos theta ditambah m besar x aksen dot dot. Nah, atau bisa kita tulis, nah ini kan sama-sama x dot dot ya. Kita keluarkan x dot dotnya jadi m ditambah m besar x dot dot ditambah m kecil x aksen dot dot cos theta. Nah, kita masukkan ke sini tadi ya, nilai dari d dt do L do X dotnya kan ini ya. Nah, m ditambah m x dot dot ditambah m x aksen dot dot cos theta. Nah, kemudian kan dikurangi do L do X nya, ini kan sama dengan 0. Nah, jadi langsung aja tidak usah ditulis. Nah, tinggal sama dengan 0. Nah, ini kita tulis dengan persamaan 1. Nah, kemudian kita persamaan Lagrange pada balok. Gerak Lagrange pada balok. Nah, berarti yang X aksen. Nah, kita tinjau yang do L do X aksennya. Do L do X aksennya itu kan sama dengan, nah berarti kan hanya yang ini ya, X aksen. Nah, jadi diturunkan jadi mg sin theta, dan untuk yang ininya d dt do L do X aksen dot sama dengan, nah yang pertama yang ini dulu kan, nah jadi yang ini tidak ada, yang ini jadi mx aksen dot, dan yang ini jadi mx dot cos theta. Nah, udah kan. Nah, kemudian sama diturunkan terhadap waktu, jadi percepatan, jadi mx aksen dot dot ditambah mx dot dot cos theta. Nah, kita masukkan ke dalam ini, jadi yang ini kan dikurangi yang ini, jadi m aksen dot dot ditambah mx dot dot cos theta dikurangi mg sin theta sama dengan 0. Atau nah ini m nya dikeluarkan dan ini bisa pindah ruas. Nah, kemudian ini kan apa namanya, m nya bisa dicoret ya. Nah, jadi kemudian ininya pindah ruas ke sini, jadi minus. Nah, jadi kita bisa mendapatkan x aksen dot dot itu sama dengan g sin theta minus x dot dot cos theta. Nah, ini persamaan duanya. Nah, ini kan persamaan yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, ini kan persamaan 1. Nah, x aksen dot dotnya kita ini masukkan yang persamaan 2. Nah, seperti ini kan.
Nah, kemudian ini dikalikan minus M dan cos. Minus, jadi minus M kecil G sin theta cos theta, dan yang ininya kan ini minus, nah jadi plus ya. Jadi plus M X dot dot cos kuadrat theta. Nah, kemudian kita pisahkan ini yang ada X dot-dotnya, kita pindah ruaskan, kita satukan ya dengan ini. Nah, jadi seperti ini, sudah pindah ruas. Nah, kemudian kita bisa keluarkan X dot-dot yang ininya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan sama nih M, ini M. Nah, kita bisa keluarkan juga M sama dengan, berarti kan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini tetap. Nah, kemudian kita ingat lagi sifat trigonometri. 1 minus cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Nah, jadi bisa kita tulis M besar ditambah M kecil sin kuadrat theta X dot dot sama dengan minus MG sin theta cos theta. Nah, di sini kita bisa mendapatkan X dot dotnya. Nah, tinggal ininya pindah ruas, jadi minus MG sin theta cos theta per M besar ditambah M kecil sin kuadrat theta. Nah, ini untuk X dot dotnya. Kemudian untuk mendapatkan X aksen dot-dotnya, ini substitusikan persamaan 3 yang ini ke persamaan 2. Nah, ini kan persamaan 3 yang ini. Nah, kita masukkan persamaan yang ini. Nah, sudah dimasukkan dan kemudian dikalikan cosnya. Ininya jadi plus, jadi cos kuadrat kan. Nah, kemudian ini ini kan biar bisa ditambah, penyebutnya itu kan harus sama ya. Nah, jadi yang G sin theta ini kita kalikan dengan M besar ditambah M kecil sin kuadrat theta supaya nanti penyebutnya sama. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian ini kita kalikan jadi seperti ini. Dan nah, ini kita bisa keluarkan yang ini MG sin-nya. Ini kan sama ya MG sin, di sini ada MG sin. Nah, kita bisa keluarkan ya M kecil G sin-nya. Nah, MG sin theta kita keluarkan. Nah, yang ininya berarti kan tinggal sin kuadrat theta dan yang ininya jadi cos kuadrat theta. Nah, sama seperti yang tadi, sifat trigonometri sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu kan 1. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan. Nah, G sin-nya kita keluarkan jadi M plus M besar plus M kecil G sin dikalikan G sin theta per M besar ditambah M kecil sin kuadrat theta. Nah, jadi kita bisa mendapatkan percepatan X dot dotnya, dan X aksen dot dotnya adalah ini. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.